Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga anak-anak ini semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam semuanya selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk hari ini kita kembali belajar di subtema 2, masih di subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah. Untuk hari ini kita akan belajar, akan menambah lagi materi kita tentang tanda titik, penggunaan tanda titik. Nah, silahkan dengarkan teks berikut ini dari yang dibaca. Sekolah Tony tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sekolah Tony terletak di Jalan M. Yunus. Tony berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony berangkat bersama teman-teman. Tony mengendarai sepeda dengan hati-hati. Ia bersepeda di sisi kiri jalan. Tony menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Tony juga memakai helm dan pelindung lutut. Helm dan pelindung lutut melindungi tubuh jika terjatuh. Tony bersepeda dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak bercanda ketika bersepeda. Ia memperhatikan keadaan di sekitar. Ia mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya apa yang harus kita bagaimana aturan ketika bermain sepeda. Pasti di sini anak Miss pernah bersepeda kan, punya sepeda di rumah. Nah, apa saja peraturan bersepeda yang dilakukan oleh Tony? Nah, yang pertama di sini Tony itu pergi ke sekolah pakai sepeda. Nah, dia mengendarai sepeda itu tadi bersama teman-temannya. Nah, di sini yang pertama kali yang dilakukan oleh Tony adalah dia mengendarai sepeda dengan hati-hati. Terus juga dia bersepeda di kiri jalan. Dia itu bersepeda di sisi kiri jalan. Jadi bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah nanti ada bukan jalurnya sepeda, tapi di sebelah kiri, dan juga tidak terlalu dia menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Kemudian dia juga memakai helm dan pelindung lutut. Nah, kenapa tadi digunakan itu? Karena untuk melindungi lutut, untuk melindungi tubuh jika terjatuh. Jadi tidak terlalu parah kalau misalnya nanti kita terjatuh. Oke, itu tadi aturan ketika menggunakan sepeda, ketika bermain sepeda. Dan juga tadi ia tidak bercanda. Kenapa? Karena sangat berbahaya ketika di jalan itu kita sambil bercanda. Dan dia memperhatikan keadaan di sekitar. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita tentang penggunaan tanda titik. Nah, di sini lagi-lagi kita menemukan sesuatu yang baru. Di sini lihat di sini kita bisa menemukan sesuatu yang baru, yaitu di kata-kata penggunaan tanda titik. Nah, di sini kita bisa lihat tulisan M. Yunus. Nah, M. Yunus itu yang kita tahu adalah nama orang. Nah, kenapa di situ kenapa di nama M. Yunus itu dia diberikan tanda titik? Karena penggunaan tanda titik itu sekali lagi bisa kita lihat penggunaan tanda titik yang kemarin ini sudah kita pelajari adalah yang pertama ketika untuk akhir kalimat, kemudian untuk penggunaan waktu ya kemarin yang kita pelajari. Nah, yang sekarang ini digunakan untuk singkatan nama. Contohnya tadi apa? M. Yunus. Nah, dan juga Ayani. Ayani itu seperti kita tahu adalah seorang pahlawan ya. Tapi untuk mempersingkatnya bisa namanya Ahmad Yani gitu. Jadi di sini jadi Ayani. Atau misalnya nama kalian, misalnya Miss contohkan Ahdan. Misalkan nama Ahdan itu Muhammad Ahdan, ada di belakang, lupa misalnya disingkat menjadi, supaya lebih mempersingkat bisa kita M titik menjadi M titik Ahdan. Itu bisa. Itulah tadi penggunaan tanda titik. Jadi itu penggunaan tanda titik itu bukan cuma untuk akhir kalimat saja waktu, tapi juga untuk mempersingkat nama M. Ahdan. Misalnya nama-nama yang Muhammad gitu, misalnya Muhammad Haidar, Muhammad
Fahmi Amar, Muhammad Yelvin. Nah, M-nya itu bisa kita, Muhammad itu bisa kita ringkas menjadi M titik. Misalnya M Haidar atau M Rizky, itu bisa dipahami di sini. Nah, siapa di sini suka membersihkan, membantu bundanya membersihkan tempat tidur? Nah, biasanya kita membersihkan tempat tidur itu dengan sapu lidi kan ya. Nah, ketika menggunakan sapu lidi itu bisa juga seperti gerakan tari. Nah, mari kita lihat seperti apakah bentuk gerakan-gerakan tari itu. Dia ada posisi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya posisi rendah. Posisi rendah itu sambil duduk. Nah, posisi sedang itu seperti setengah jongkok. Kemudian ada posisi tinggi, namanya itu sambil berdiri. Nah, gambar ini bisa anak Miss lihat semuanya di halaman 29. Kemudian selanjutnya, gerakan tari itu juga dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Nah, seperti apa contohnya? Boleh sambil dicontohkan. Yang pertama itu bisa yang namanya gerak tari level rendah sambil duduk. Nah, seperti yang tadi kita lihat di gambarnya itu yang namanya posisi sedang. Nah, itu mirip ya. Kemudian gerak tari level rendah sambil berlutut. Nah, itu juga hampir mirip ya dengan yang pertama. Terus yang ketiga tadi gerak tari level tinggi sambil berdiri. Itu bisa dilihat gambarnya di halaman 37, bisa sambil dipraktekkan ya. Kemudian yang terakhir, nah sekarang silahkan tugasnya adalah latihannya, buatlah 3 kalimat dengan tanda titik yang lengkap tentang singkatan untuk nama orang. Jadi 3 kalimat di dalamnya itu ada nama singkatan orangnya. Nah, 3 kalimat ya. Kemudian sebutkan 3 gerakan tari yang dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang mau tanyakan bisa tanyakan ke Miss ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.